Di tanah Bangka Belitung yang kaya akan hutan lebat dan keindahan alam, hiduplah seorang pemuda yang dikenal dengan nama Si Penyumpit. Nama ini bukan sekadar panggilan biasa, melainkan sebuah penghormatan dari masyarakat atas keahliannya dalam menggunakan sumpit, senjata tradisional yang digunakannya untuk berburu. Dalam hal membidik dan menaklukkan hewan buruan, tak ada yang bisa menandingi kemampuannya. Setiap sasaran yang diincarnya dengan sumpit tak pernah luput. Namun, lebih dari sekadar pemburu handal, Si Penyumpit juga dikenal sebagai seorang tabib yang memiliki keahlian luar biasa dalam mengobati berbagai macam penyakit. Keahliannya ini menjadikannya sosok yang dihormati dan dipercaya oleh seluruh warga desa. Suatu ketika, desa tempat Si Penyumpit tinggal diguncang oleh kejadian yang mengkhawatirkan. Kawanan babi hutan mulai sering turun dari hutan, menyerang dan merusak ladang serta kebun warga. Serangan yang terjadi berulang kali ini menimbulkan kepanikan di antara penduduk. Kepala desa yang tak lagi bisa membiarkan keadaan ini berlarut-larut segera mencari solusi. Dalam kebingungannya, ia teringat akan Si Penyumpit, satu-satunya orang yang mungkin bisa menghadapi ancaman ini. Maka, ia pun mendatangi pemuda itu dan memintanya untuk berjaga di sekitar desa, mencegah kawanan babi agar tidak kembali membuat kerusakan. Dengan penuh tanggung jawab, Si Penyumpit menerima permintaan tersebut. Malam demi malam, ia mengelilingi desa dengan sumpit di tangan, siap membidik setiap ancaman yang datang. Namun anehnya, selama beberapa hari pertama, kawanan babi itu tak kunjung muncul, seolah-olah mereka tahu bahwa seseorang sedang mengawasi mereka. Hingga akhirnya, pada malam ketujuh, sesuatu yang ditunggu-tunggu pun terjadi. Dari balik pepohonan, muncul 7 ekor babi hutan yang berlari liar menuju ladang warga. Dengan sigap, Si Penyumpit mengangkat sumpitnya dan melepaskan tembakan. Salah satu anak sumpitnya tepat mengenai seekor babi di perutnya, membuat hewan itu terhuyung kesakitan. Namun, sebelum Si Penyumpit bisa mengejar mereka, sesuatu yang aneh terjadi. Kawanan babi itu tiba-tiba lenyap begitu saja ke dalam kegelapan malam. Si Penyumpit yang penasaran melihat ceceran darah di tanah, segera mengikuti jejak tersebut ke dalam hutan. Langkah demi langkah membawanya semakin jauh, hingga akhirnya ia tiba di sebuah gua misterius yang tersembunyi di tengah hutan. Di dalam gua itu, ia melihat sekelompok orang mengerumuni seorang gadis cantik yang tengah terluka di perutnya. Betapa terkejutnya Si Penyumpit saat menyadari bahwa gadis itu adalah jelmaan dari babi yang tadi terkena sumpitnya. Melihat gadis itu kesakitan, Si Penyumpit merasakan penyesalan yang mendalam. Tanpa berpikir panjang, ia segera merawat dan mengobati luka sang gadis dengan keahliannya sebagai tabib. Ajaibnya, gadis itu segera sembuh. Seorang wanita tua, yang ternyata adalah ibu dari gadis itu, mendekati Si Penyumpit dengan penuh rasa terima kasih. Sebagai balas budi, ia menyerahkan sebuah bungkusan berisi kunyit, daun simpur, buah nyatoh, dan jering kepada Si Penyumpit, sambil berpesan agar membukanya hanya ketika ia sudah tiba di rumah. Sesampainya di rumah, Si Penyumpit membuka bungkusan itu, dan betapa terkejutnya ia. Isi bungkusan yang tadinya hanya berupa tumbuhan biasa, kini telah berubah menjadi emas dan berlian yang berkilauan. Keberuntungan kini berpihak kepadanya. Kabar tentang kekayaan yang didapatkan Si Penyumpit dengan cepat menyebar ke seluruh desa, termasuk ke telinga kepala desa. Sayangnya, alih-alih merasa senang, kepala desa justru dikuasai oleh rasa iri. Ia berpikir bahwa jika ia melakukan hal yang sama seperti Si Penyumpit, ia juga akan mendapatkan emas dan berlian. Tanpa ragu, kepala desa pergi ke hutan, mencari kawanan babi yang dulu menyerang desa, dengan maksud mencelakai mereka. Ia berharap bisa mendapatkan hadiah seperti yang didapatkan Si Penyumpit. Namun, niat buruknya malah menjadi petaka. Kawanan babi yang marah langsung menyerangnya dengan ganas. Kepala desa pun menderita luka parah akibat gigitan dan serangan babi hutan. Saat mendengar kabar ini, Si Penyumpit yang memiliki hati baik segera mendatangi kepala desa dan mengobatinya. Dengan keahliannya, luka-luka kepala desa sembuh dalam waktu singkat. Merasakan keajaiban ini, kepala desa akhirnya menyadari kesalahannya. Ia menyesal atas rasa irinya dan mengakui bahwa Si Penyumpit adalah sosok yang lebih layak menjadi pemimpin. Sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih, ia menikahkan putrinya dengan Si Penyumpit dan mengangkatnya sebagai kepala desa yang baru. Sejak saat itu, Si
Si Penyumpit tidak hanya dikenang sebagai seorang pemburu yang hebat, tapi juga sebagai pemimpin yang bijaksana dan penuh kebaikan bagi masyarakatnya. Legenda tentang keberaniannya pun terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi bagian dari warisan budaya Bangka Belitung.